bukan sekedar lagu yang kami nyanyikan siang hari ini Tuhan. Tapi setiap kata-kata itu hidup dalam kehidupan kami. Engkau segala-galanya, dan tanpa Engkau kami gak bisa buat apa-apa. Mari Tuhan, nyatakan pribadi-Mu. Lebih lagi buat setiap kami semua. Karena kami menjadi gagal dalam kekristenan. Ketika kehidupan kami tidak ada perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Tapi lewat setiap ibadah, lewat setiap hubungan yang lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan, kami mengenal kehendak-Mu. Lebih dari segalanya, kami mencintai Engkau. Dan lebih dari segalanya, hanya Engkau yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Yang mengerti, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya! Yes Lord. Berbicara atas kami, karena kami butuh firman untuk makanan rohani kami, terlebih dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, kesusahan, kesengsaraan, kejahatan. Tapi hidup kami makin lebih baik, makin lebih benar, makin lebih kudus. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara atas kami semua, kemuliaan hormat hanya bagi-Mu, hamba terbatas. Tapi Engkau Roh Kudus mengartikan segala sesuatunya di menit-menit ini. Hanya Engkau saja yang layak menerima pujian. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat tim daripada pemusik kita singer. Waduh, ini barengan saya dulu ini semua. Ya. Saya mau sharing begini saudara. Karena kita lagi bicara tentang bagaimana God guidance dikatakan. Ya, segala sesuatunya kita bisa melakukan bukan karena kekuatan kita sendiri. Tapi oleh karena Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Amin. Bilang kiri kanan, ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang memenuhi kita. Ada Roh Kudus yang mengurapi kita. 2 minggu yang lalu, ada pastor datang ke gereja kami dari Uganda. Udah 2 kali dia melayani di kami. Dan dia dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan ilahi. Jadi dia menyatakan firman dulu. Dia sampaikan satu hal, dia bilang, satu ruangan ini ada wifi-nya. Ada jaringannya. Betul ya? Kita tahu ya. Ada wifi kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa tahu kalau kita connect, apa yang kita lihat di YouTube, apa semua bisa keluar. Tapi itu tidak akan pernah terkonek kalau saudara dan saya nggak mau ngambil keputusan untuk ada bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Maka itu dikatakan gini, semuanya. Filipi 3 itu katakan, semuanya dikatakan. Ya. Segala hal. Filipi 4 ayat 13, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Jadi segala hal, hal apapun dalam kehidupanmu, Tuhan bisa menolong kita, menyertai kita, memberi kita kekuatan. Dan saya lihat bagaimana 3 orang lumpuh pada saat itu, Tuhan sembuhkan. Tongkat-tongkat dibawa pulang semua. Bahkan saya lihat adik saya sendiri, dia pemasangan jantung sudah 2 kali. 2 ring jantung. Dan malam itu dia didoakan di tempat saya. Saya lihat bagaimana karya Roh Kudus. Ternyata dia punya nafasnya itu pendek. Jadi ketika didoakan dan Roh Kudus mengambil alih. Ring yang kedua. Itu pemasangannya gak betul ternyata. Dan malam itu Roh Kudus dengan kuasanya. Ring yang gak benar itu pemasangannya kembali normal. Dan dia bisa nafas lebih dalam. Dan dia bisa skot jam 12 malam. Bahkan tahunan 12 tahun, adik ipar saya asma. Dan malam itu Roh Kudus lawat. Dan dilepaskan dari sakit asmanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari, saya mau ingatkan siang hari ini, hidup saudara dan saya bergantung dengan kuasa Tuhan yang dalam hidup kita.
Pergunakan Roh Kudus yang ada dalam kita untuk melayani kita, mendidik kita, menyegarkan kita, menguatkan kita. Tapi ada orang yang gak menerima mau mujizat, saudara. Baru-baru saya melayani. Yang dia ceritakan hanya penyakitnya yang 12 tahun. Dan di pertengahan ceritanya dengan saya, dia kecewa dan marah sama Tuhan. Ngeri ya, kecewa dan marah sama Tuhan. Karena dia udah pakai segala cara pengobatan di beberapa negara, tidak sembuh. Sampai di pertengahan konseling, Roh Kudus ingatkan saya begini. Dia lebih membesar-besarkan penyakitnya daripada membesarkan nama aku. Wow, saya langsung stop pembicaraannya. Saya sampaikan kebenaran firman. Saya bilang, Ibu, kalau ibu melihat penyakit ibu lebih besar dan melihat Tuhan lebih kecil, sampai kapanpun kehidupan ibu tidak akan pernah berubah. Sekalipun harta keuanganmu banyak. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, gampang. Seperti dia membalikan sebelah tangan. Tapi yang masalah yang paling penting, hidup saudara dan saya jadi lebih baik nggak? Itu yang penting. Kalau tinggal mau sembuh, Tuhan bisa. Mau miskin, jadi kaya, gampang. Tapi yang paling utama, Tuhan mau hidup saudara dan saya jadi lebih baik. Jadi lebih benar. Sekalipun mungkin sakit kita belum sembuh. Mungkin keberadaan ekonomi kita belum pulih. Tapi sadar nggak sadar, saudara dan saya diubah jadi lebih baik. Yang tadinya rajin nggak berdoa, jadi rajin berdoa. Yang tadinya beribadah males-malesan, jadi rajin. Apalagi? Saudara nggak sadar sih. Tapi siang hari kita sadar, menjadi lebih baik di hadapan Tuhan lebih penting daripada kita melihat mujizat lepas mujizat. Bukan saya nggak percaya mujizat. Tapi kehidupan saudara jadi lebih benar, jadi lebih cinta Tuhan, dan lebih mengharapkan Tuhan lebih dari segalanya. Itu yang terutama. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saya mau bicara tentang keberhargaan Kristus, saudara, dalam hidup kita. Keberhargaan Kristus dalam hidup kita. Ya, tadi kita udah bicara di situ, segala hal dapat ditanggung bersama Kristus. Artinya, segala-galanya. Kita nggak bisa mengadakan kekuatan sendiri karena itu menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Atau harta benda kita, kepintaran kita, relasi kita. Tapi hanya Tuhan yang menjadi andalan yang terutama dan yang utama. Keberhargaan Kristus, saudara. Saya bertanya waktu itu di Komsel dengan beberapa anggota Komsel. Apa yang menjadi perubahan hidup secara signifikan waktu engkau menjadi orang Kristen? Waktu engkau menjadi orang percaya? Apa yang berubah secara signifikan? Wah, satu persatu. Dan ada yang sangat terharu buat saya. Seorang jemaat ngomong gini, Pak, saya kan asli orang di pulau ini. Dulu saya juga bukan Kristen. Tapi waktu saya menjadi orang Kristen, percaya Yesus adalah Tuhan buat saya. Perubahan pertama yang saya lakukan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau mengampuni ibu saya. Karena bapaknya udah meninggal. Kenapa? Karena ibu saya buang saya waktu kecil sampai saya remaja. Dan saya sangat kepahitan dengan ibu saya. Waktu dulu. Terus, ya saya langsung, Pak. Habis saya dibaptis, saya cari ibu saya minta maaf sama ibu saya bilang dengan ibu saya, Mama, saya ampuni. Sakit, Pak, dia sampai nangis. Sakit, saya dibuang, saya nggak dihargai daripada kakak-kakak saya masih bagus dihargai, saya enggak, Pak. Terus waktu kamu minta ampun, saya minta ampun. Saya mengasihi, saya memberkati, mengampuni ibu saya. Tapi ada satu yang besar, Pak, yang terjadi tahap ini. Ujungnya, dia percaya Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Ada yang bilang, Pak, waktu saya pertama kali kenal Yesus, karakter saya berubah. Woi,
Berubah itu proses karakter. Amin. Sudah pasti ada proses, ada waktu untuk berubah. Tapi yang saya mau bahas begini saudara. Keberhargaan Kristus dalam hidup kita. Ada satu desa. Pada zaman waktu itu saya dengar ceritanya waktu zaman masih ada PKI di sini ya, di Indonesia. Tiba-tiba satu desa itu ngomong begini, kita ini harus punya agama. Kalau kita nggak punya agama, kita akan mati dibantai. Bingunglah mereka. Agama apa ya yang mereka harus peluk? Satu demi satu tanya, agama apa ya? Tiba-tiba ada satu orang ngomong gini, gini aja, kita cari agama yang bisa makan babi. Wah, katanya gitu, yang bisa makan babi. Langsung mereka bilang, ya sudah, kita punya agama Kristen aja, biar bisa makan babi. Jadilah satu desa itu, tanpa pengertian benar, mereka jadi orang Kristen. Tanpa mengerti, kalau Kristus adalah keberhargaan yang utama dan yang utama. Nah kita lihat ayatnya sekarang. Kita lihat dalam Filipi 3, ayat 7-11. Ini surat daripada Paulus pada jemaat di Filipi. Dan kita tahu kehidupan Paulus dalam pelayanan setelah dia bertaubat. Dia terus dan terus bersinggungan yang namanya dengan kematian. Kematian, kesengsaraan. Saya waktu baca, wah yang disesah, yang dipukulin, karam kapal 3 kali. Saya baru 1 kali, saya 1 kali aja. Gak apa-apa Paulus 3 kali, saya cukup sekali. Wah luar biasa penderitaannya. Gak ada yang kayak Paulus mungkin penderitaan kita. Tapi Paulus penderitaannya gak ada apa-apanya sama Yesus Tuhan yang kita sembah. Tepuk tangan buat dia. Keberhargaan Kristus ini kita lihat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ini yang Paulus katakan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Hukum Taurat, saya mau tanya gini. Beratan mana saudara jalanin hukum Taurat sama hukum kasih karunia? Siapa yang bilang beratan hukum Taurat? Angkat tangan. Siapa yang bilang berat jalanin hukum kasih karunia? Waduh, siapa yang akan dengar bahasa Indonesia? Saya mau jawab. Hukum yang paling berat yang kita jalankan adalah hukum kasih karunia. Bukan hukum Taurat. Hukum Taurat ngomong begini. Jangan berzina. Hukum kasih karunia ngomong apa? Waktu engkau mengingini saja dalam hatimu, engkau sudah berzina. Jangan membunuh. Hukum Taurat ngomong apa? Jangan membunuh. Tapi hukum kasih karunia ngomong apa? Waktu engkau benci akan saudaramu, engkau sudah membunuh. Mana yang lebih berat? Kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Yang gak layak kita bisa terima, tapi diberikan Tuhan atas kita. Keselamatan, penebusan, kasih karunia. Jadi jangan pikir kita diselamatkan karena perbuatan baik kita. Nah ya, udah mengerti di situ. Kita diselamatkan, maka seharusnya harus berbuat baik. Dan baik berbuat baik. Tapi orang yang mengerti di luar sana yang tidak percaya Yesus, mereka pikir perbuatan baik mereka membuat mereka selamat. Tidak. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan kasih karunia Tuhan. Kita selamat, kita percaya Yesus, maka saudara dan saya harus buat baik kepada banyak orang. Bilang kiri kanan, harus banyak buat baik. Jangan dibalik-balik. Hukum Taurat di situ dikatakan.
Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam ayat-ayat ini saya mau bedah dua, saudara. Ya, saudara tahu tentang bagaimana keberhargaan Kristus dalam hidup kita. Karena poinnya, saudara dan saya cuma mau diingatkan lagi, dan saudara punya satu pengertian yang dalam ayat-ayat ini. Begini saudara, keberhargaan Kristus dalam hidup kita. Semua tadi dikatakan, Paulus tuh kurang apa gitu. Dia pinter, ya, dia juga punya usaha. Katakan dia juga bisa, dia smart. Dibilang orang Romawi, dia juga bilang orang Yahudi, saudara. Kurang apa? Dan dia juga waktu dia belum bertobat, dia yang salah satunya membuat Stefanus meninggal, saudara. Mati di rajam batu. Dia juga andilnya. Dia merasa hebat. Tapi waktu dia bilang, waktu saya mengenal Kristus, semua yang hebat-hebat itu, semua yang berharga dan bernilai-nilai itu, dia bilang apa? Sampah. Gak ada artinya ketika kita pengenalan akan Kristus. Jadi dalam ayat ini begini saudara. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, tujuan hidup saudara dan saya harus benar. Nilai-nilainya harus benar, tujuannya harus benar. Jangan kita datang ke gereja cuma karena mau berkat Tuhan. Enggak yang di sini ya. Di penyeberangan, di Gilimanuk. Di sini punya tujuan. Kita datang dekat dengan Tuhan, dikatakan apa? Bukan urusan transaksional. Tapi saudara dan saya dengan Tuhan bukan transaksi. Gua kasih segini, dapat segini. Tapi hubungan kita dengan Tuhan itu bicara relationship. Hubungan, bukan transaksi. Jangan datang Tuhan, datang nyari kesembuhan, datang nyari berkat. Iya gak salah, saya bilang gak salah. Tapi ada yang utama, yaitu tujuan hidup saudara dan saya adalah melakukan kehendak Tuhan. Rencana Tuhan. Suksesnya orang percaya bukan dilihat dari harta yang bergelimang, saudara. Tapi kesuksesan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya ada dalam rencana dan kehendaknya. Mungkin lu masih sulit, mungkin lu masih pas-pasan. Tapi hidupmu enjoy, sukacita karena kau berjalan dalam kehendak dan di dalam rencana Tuhan. Jadi tujuan hidup itu menjadi berharga Kristus dalam hidup kita. Mungkin dulu waktu kita belum bertobat, kita mencari berkat dengan cara-cara duniawi. Dulu juga saya begitu. Awal bisnis saya banyak yang gak jujur. Supaya apa? Dapat berkat yang besar. Lewat ketidakjujuran. Tapi dibilang apa? Tuhan tidak mau orang-orang yang tidak jujur. Tapi Dia mengasihi orang-orang yang jujur. Amin. Oh, saudara kayak tegang sekali siang ini. Aku masih lapar ya. Belum makan siang ya. Saya waktu dapat pengajaran ini sekitar 2 minggu yang lalu, saudara. Sebenarnya saya mempersiapkan tema bulanan. Tiba-tiba saya lagi bekerja, tuh Roh Kudus ingatkan pengajar ini. Keberhargaan akan Kristus. Kita mau memperbaiki tujuan hidup kita kalau kita ada keliru. Kita datang dengan Tuhan, dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita berubah. Karena segala sesuatunya, karena kita pikir gak berharga. Kalau bukan karena Kristus yang menjadi berharga dan memiliki kehidupan kita. Tujuan hidup kita, ya, itu ada perubahan. Bahkan dikatakan juga Pak, nilai hidup kita, nilai-nilai hidup kita. Saya diingatkan begini, kita tuh fair ya, gak bisa sembarangan doain jemaat kalau tiba-tiba. Kenapa? Harus ditanya dulu, kamu mau didoain tuh masalahnya apa? Oh iya Pak, supaya properti saya kejual Pak. Soalnya udah 3 bulan gak kejualan. Saya tanya dulu. Tanya, kamu itu setelah kalau itu dapat Tuhan jawab, Tuhan berkati kamu. Apa yang kamu mau buat?
Tujuannya apa? Nilainya apa yang kamu bisa lihat? Jangan begini, waktu kita belum mengerti kebenaran, itu urusan gunung kawi kita cari berkat. Ke gereja sama, cari berkat, sama aja. Kayak gunung kawi, cuman bedanya di gereja pakai Yesus. Saya lihat saudara ini menawan semua nih. Saya tahu di dalam hati saudara ngomong gini, enggak lah Pak, enggak lah Pak. Tujuan saya Yesus. Ya, tujuan hidup kita, nilai hidup kita. Nah, ini nilainya begini, ayat yang ke-7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yesus Tuhanku lebih mulia. Lebih mulia daripada yang lain, saudara. Bukan berarti saudara saya nggak bilang usaha, nggak bilang bekerja. Tetap saudara dan saya bekerja, saya juga masih pengusaha, bekerja keras. Tapi tujuan, nilai-nilainya sudah berubah. Yesus di depan kita. Waktu kita mikir, waduh kita mau buat sesuatu yang salah, saya tahu Tuhan, nilai hidup saya, tujuan hidup saya udah berubah. Dan Engkau segalanya, saya nggak pantas untuk melakukan ini. Saya nggak pantas untuk melakukan itu. Tujuannya. Jadi melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan kita. Perubahan tujuan hidup yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ini keren banget saudara. Kuasa kebangkitannya. Nah, bagaimana bisa kuasa kebangkitan kita terima? Saudara dan saya harus mati dulu. Mati di sini apa? Dalam kedagingan kita. Maka itu dikatakan begini, banyak orang yang mau melewati jalan yang lebar daripada yang sempit. Artinya yang lebar itu tanpa ada proses, tanpa ada ujian, tanpa ada kematian daging. Tapi ujungnya kematian kekal. Tapi jalan yang sempit punya pengertian gini, saudara dan saya mematikan keduniawian. Saudara dan saya mematikan kedagingan. Sempit gak enak saudara. Tapi ujungnya kebangkitan, kehidupan yang kekal. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Jadi keberhargaan Kristus dalam hidup kita waktu apa saudara mengerti dan saya adalah tujuan dan nilai itu berubah. Sama-sama bilang berubah. Berubah. Saudara cek begini siang ini. Ada gak berhala dalam kehidupan kita? Gak ada Pak. Saya udah gak nyembah lagi yang patung-patung. Saya udah gak lagi datang-datang ke orang yang pintar. Kemarin kami melayani di Kubu Tambahan di Singaraja saudara. Sekitar 40-an orang datang. Didoakan dengan hamba Tuhan Pastor Eli ini. Yang sembuh cuma 30%. Yang 70% nggak sembuh. Akhirnya dia berhenti di dalam pelayanan, dia bilang gini, Roh Kudus gak bisa bekerja secara luar biasa Pak Ferry. Kenapa? Karena ada satu yang mereka pakai, saudara ngerti ya? Itu gak bisa. Kalau mereka mau melihat mujizat, itu harus dilepaskan. Karena itu berhubungan. Oh ya? Karena kita tantang mereka. Kalau kalian percaya Yesus, tujuan kalian mengerti kalau Tuhan itu penyembuh yang ajaib dan kehidupan kita di atas segala-galanya, Dia yang berkuasa. Saudara lepasin itu. Sebagian gak mau lepasin. Era gak dapat apa-apa. Tapi sebagian kecil ngelepasin. Dan malam itu, sore itu, mereka lihat mujizat Tuhan. Disembuhkan, ada yang sakit asma, ada yang kanker. Walaupun belum terlalu parah. Kenapa? Percaya, mengandalkan Tuhan. Ada yang tidak percaya. Yang bilang gak mungkinlah Tuhan bisa. Gak mungkinlah ada mujizat. Ya karena apa? Tujuan dan nilai hidupnya gak berubah. Tapi yang duduk di sini, tujuan dan nilai hidupnya terus berubah. Amin. Nilainya. Tujuan hidup kita apa? Diberkati jadi berkat. Dipulihkan untuk memulihkan. Nilai-nilai kita udah jelas.
Waktu kita mendapatkan berkat Tuhan kerja, nilainya kita udah rubah. Makanya teman saya bilang yang tadi gini, jangan sembarangan kita tumpangin tangan mereka. Ternyata mereka mau dapat berkat untuk apa? Untuk memuaskan berhalanya. Yang tadi saya belum sebutin. Gak ada apa berhala dalam hidup kita. Kita cek begini saudara. Terjadi berhala dalam hidup kita yang kita tidak sadari. Ketika apa? Ketika waktu kita berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu, tiba-tiba Tuhan jawab doa kita. Tapi gak sesuai dengan keinginan hati kita. Gak sesuai. Loh, saya mintanya A, kok Tuhan jawab B. Akhirnya apa yang terjadi? Secara gak sadar saudara mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Sudahlah, saya pinjol aja. Ya udahlah, saya hubungi saudara saya aja deh untuk bantu. Itu saudara sedang mengasih makan berhala di dalam hidup saudara. Karena apa? Karena hati saudara gak ada ucapan syukur sama Tuhan. Dan pikir Tuhan jawab ini gak sesuai. Tapi sebenarnya gak ada jawaban Tuhan yang gak sesuai. Sesuai yang dia mau supaya apa? Hidup saudara dan saya jadi lebih baik. Jadi lebih benar. Tapi karena hati gak mengucap syukur, kita sedang berhalakan. Atau mungkin ada berhala pengakuan saudara. Maunya diakui, kita orang yang bagus, orang yang hebat, orang yang kaya. Maunya nggak ada yang di sini ya. Saya lihat yang di sini semua orang-orang yang merendahkan hati kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Hati-hati, dengan kita nggak ada ucapan syukur, kita ngandalin kekuatan, kita sedang membuat berhala dalam hidup kita. Tapi siang hari ini berhala itu dihancurkan. Amin. Yang ada kita bersandar sepenuhnya sama Tuhan, percaya sepenuhnya sama Tuhan, apapun yang terjadi tetap Engkau yang kami cintai. Tetap Engkau Tuhan, Allah yang baik. Ya, nah kita lihat saudara, salah satu saudara cepat tentang Sakeus. Sakeus menjadi pemungut cukai ketika berjumpa dengan Kristus, dia bertobat dan dikatakan dia mengembalikan uangnya yang dia peras 4 kali lipat. Kalau dalam hitungan dia mungkin jatuh miskin, tapi dia bilang apa? Semua itu uang yang dia dapati nggak jadi berharga. Tapi pengenalan akan Kristus, mengenal dia lebih dalam lagi, itu lebih berharga. Maka itu kita gereja Tuhan, kita anak Tuhan, jangan memanipulasi Tuhan. Jangan memanipulasi Tuhan, karena kita nggak sadar kita memanipulasi Tuhan, yaitu apa? Bukan kehendaknya dia yang jadi, tapi biarlah kehendak kita yang jadi. Nggak sadar. Tapi kita bungkus dengan kebenaran firman. Padahal enggak, kita sedang memanipulasi Tuhan. Supaya urusan kita yang jadi. Bukan rencana rancangan Tuhan yang jadi. Tapi rencana rancangan kita yang jadi. Enggak. Jangan. Saya bikin gereja sama di tempat ini. Kita bikin program gereja, saya bilang bukan sekedar kumpul, bukan sekedar happy-happy, tapi ujungnya harus ada jiwa yang dimenangkan. Ujungnya harus ada anak muda yang dipulihkan. Ujungnya ada pertobatan yang terjadi. Oh, cuman kumpul-kumpul, buang-buang duit. Gak ada ujungnya, ada tujuannya. Nah, gitu kita pilah-pilah. Ya kalau untuk pemantapan, untuk pemuritan gak ada masalah. Ya, tapi kadang-kadang anak-anak generasi kan, wah mau ngumpul, mau bikin ini. Gak apa-apa. Yang penting tahu tujuannya, tahu nilainya. Nah kita lihat Sakeus di situ. Waktu dia mengenal Yesus sebagai Tuhan, dia bertobat, dia bilang, gak ada apa-apanya lagi deh. Mamonnya dia, hartanya dia, gua kembalikan. Karena apa? Keberhargaan Kristus itu yang terutama. Mendapatkan Kristus itu yang utama. Hari ini saudara dan saya harus mengerti hidup saudara dan saya harus terus jadi berkat. Amin. Bagaimana bisa jadi berkat, Pak? Saya aja masih kesulitan. Halo, bilang jadi berkat bukan bicara uang aja saudara. Tapi bagaimana saudara bisa mendoakan melayani dia? Sebenarnya saudara dan saya bukan gak punya modal saudara. Saudara dan saya udah untung besar. Sama-sama bilang untung besar. Di mana untungnya Pak? Hari aja hidupnya pas-pasan.
Coba saudara pikirkan baik-baik, saudara dan saya itu udah untung besar. Maka itu saudara dan saya dipakai Tuhan untuk jadi berkat dan menjadi saksi. Untung besarnya di mana? Untung besarnya saudara dan saya ditebus dosanya. Untung besarnya di mana lagi? Saudara dan saya diselamatkan. Itu untung besar kita. Kita bisa bersaksi. Maka itu di dalam ayat tema bulanan kita, setiap ujian, setiap masalah yang kita hadapi, dengar baik-baik saudara. Di balik itu semua ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Amin. Jadi jangan lihat masalah yang terjadi, waduh jadi mundur dengan Tuhan. Jangan. Tapi maju. Percaya ada Tuhan. Saya menjalankan usaha saya, berapa kali saya melihat tembok yang kita mungkin secara manusia nggak mungkin. Itu bisa terjadi. Tapi saya bercandain istri saya. Mungkin kita lihat tembok yang tebal, tembok yang tinggi. Tapi waktu kita percaya sama Tuhan, ada tangga yang Tuhan siapin untuk kita lewati tembok itu. Dan itu terjadi sampai hari ini. Saya melihat itu semua. Kenapa? Terus tujuan dan nilai hidup saudara dan saya mau berubah sesuai dengan kebenaran firman. Karena banyak yang stres datang dengan permasalahan yang berat. Tapi saya bilang sebenarnya masalahnya kayak gini nih. Kegagalan kita, kejatuhan kita bukan sekedar pengalaman. Amin. Tapi belajar di situ. Kenapa kita jatuh? Kenapa kita gagal di situ? Belajar supaya saudara lebih wise lagi. Keberhargaan Kristus. Di dalam hidup kita dikatakan apa yang paling berharga dalam hidup kita selain Kristus harus kita sampaikan. Untuk apa saudara? Untuk kita melihat keberhargaan Kristus itu untuk lebih jelas lagi dalam hidup kita. Dari sikap kita, dari perkataan kita, kalau kita tahu Kristus itu berharga dan bernilai tinggi dalam hidup kita, saudara saya akan terus hidup di dalam kemuliaannya. Di dalam setiap rencana kehendak-Nya. Kalau saudara ada kelemahan, saudara cepat bangkit. Saudara lawan, saudara hadapi itu semua. Karena di balik itu semua, yang Tuhan butuhkan adalah kesaksian hidup. Kesaksian hidup saudara dan saya dibutuhkan orang di luar sana untuk mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Jangan melihat, wah kayaknya berat, enggak mungkin. Jalanin itu bersama dengan Tuhan. Perbaiki kalau ada segala sesuatu yang keliru. Supaya itu menjadi satu kesaksian hidup yang luar biasa. Kemarin ada seorang ibu, suami istri yang pernah kami layani beberapa belas tahun yang lalu. Tiba-tiba waktu saya melayani seorang jemaat, ibu ini ada di sana. Setelah saya layani, ibu itu ngomong, kami dulu juga udah mau babak belur pernikahan kami. Sudah mau cerai. Tapi akhirnya kami di konseling, dilayani. Dan hari keberadaan keluarga saya baik-baik. Tapi di balik itu semua kejadian itu dia bilang, saya bersaksi. Kalau tidak ada masalah yang berat, seberat apapun. Tapi karena ada Kristus, gak ada yang berat. Tuhan pulihkan. Bahkan 3 bulan yang lalu sehabis saya khotbah, tiba-tiba saya turun. Saya tidak mengenal ada satu pasang suami istri. Tiba-tiba saya turun khotbah. Habis selesai ibadah, Pak saya mau bicara. Oh bicara, iya Pak, saya juga belum kenal. Mau bicara apa Bapak Ibu? Hari ini Pak. Oh hari ini kenapa? Kami sedang memutuskan untuk bercerai. Kaget saya. Hah? Saya gak kenal. Dia tiba-tiba datang. Dia juga to the point, saya juga to the point. Iya dong. Pak, dia bilang. Kita orang Kristen gak boleh bercerai. Cuman kematian yang bisa memisahkan kita. Apapun yang terjadi. Iya tapi istri saya bla bla bla. Si istri jawab, ya saya begini karena suami saya bla bla bla. Saya gak mau nyebutin. Yang pasti parah. Karena saya bilang begini. Kembali kepada firman Tuhan. Hai istri-istri, hormati suamimu. Hai suami-suami, kasihi istrimu. Sebablas-bablasnya pasanganmu.
Gak ada urusannya engkau membatalkan firman Tuhan. Apa firmannya? Kasihilah istrimu. Sekalipun istri saya selingkuh, Pak. Sekalipun suami saya bejat, Pak. Saya bilang, masalah pasanganmu tidak bisa membatalkan firman yang engkau hidupi. Itu saja, saya bilang. Saya nggak ketemu. Tiba-tiba 2 bulan sudah ada di Komsel. Terlayani. Dan Rabu kemarin, Pak, Bapak ingat saya? Ya ingatlah, Bu. Orang saya kayak disiram air waktu habis khotbah. Saya bilang gitu, Pak, terima kasih. Bapak udah melayani kami. Saya nggak jadi cerai. Bahkan sekarang ini hubungan saya dengan suami makin intim, makin manis. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya! Sama-sama bilang, Kristus paling berharga. Nilai dan tujuan hidup saya, bilang, harus terus berubah. Karena Kristus berharga. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba sudah menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu terus mengambil keputusan. Biarlah setiap umat-Mu untuk terus berjalan di dalam nilai dan tujuan hidup yang benar. Di dalam nilai dan tujuan hidup seturut firman-Mu Tuhan. Sebab Engkau paling berharga. Berharga di dalam kehidupan kami Tuhan. Dosa itu menjadi sampah. Sampah ketika kita mengerti Kristus berharga. Kesombongan kita dibuang oleh karena Kristus berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada tujuan, ada nilai hidup kami yang belum berubah, mungkin samar-samar, mungkin gak mengerti. Siang hari ini Tuhan bukakan. Tuhan sanggup murnikan hati kita. Tuhan Roh Kudus sanggup mengubah jalan mindset pikiran kita. Cuma waktu kita mau berserah sama Dia. Terima kasih Tuhan.